Anak kecil itu tidak wajib melakukan sholat, tetapi dia diperintahkan untuk melakukan sholat pada saat umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dipukul. Kalau 7 tahun tidak dipukul. Di tengah-tengah ia sholat, ia balik, maka dianjurkan untuk menyempurnakan sholatnya dan tidak perlu mengulang sholatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wala yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'las sholati bi fi'liha. Wala yu'maru, dan tidak diperintah, ahadun, seseorang, mimman la yajibu alaihi fi'las sholati, yang tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat, bi fi'liha, untuk melakukan sholat, illa sobiyu, kecuali anak-anak. Ada orang yang tidak ada kewajiban melakukan sholat, tidak diperintah untuk melakukan sholat, dan yang diperintah hanya anak-anak. Anak-anak tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat, tapi ada perintah untuk melakukan sholat. Fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'in. Anak-anak itu diperintah untuk melakukan sholat ketika umurnya 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkiha. Dan ketika anak-anak itu meninggalkan sholat, itu diperintahkan untuk memukul. Kapan? Li ashrin, ketika umurnya sudah 10 tahun. Anak-anak umur 7 tahun itu diperintahkan untuk melakukan sholat, tapi ketika meninggalkan tidak dipukul. Anak-anak umur 10 tahun diperintahkan untuk melakukan sholat. Ketika ia meninggalkan sholat, umur 10 tahun harus dipukul. 5 ruya Samroh al-Juhani, berdasarkan riwayat dari Samroh al-Juhani, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allimus sabiyyas sholata li sab'i sinin. Ajarilah anak-anak melakukan sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Wadribuhu alaiha ibna ashrin, dan pukullah ia ketika meninggalkan sholat pada saat umur 10 tahun. Artinya anak-anak umur 7 tahun cukup diperintahkan melakukan sholat, tidak melakukan jangan dipukul. Ketika sudah umur 10 tahun tidak melakukan sholat, diperintahkan untuk memukul. Fa in dakhala fis sholati, apabila anak-anak sedang melakukan sholat, artinya dia masuk dalam posisi sholat, sedang melakukan sholat, summa balagha fi asna'iha, kemudian pada saat sholat itu belum selesai ia sholat, di tengah-tengah ia sholat, ia masuk pada usia balik. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ahbabtu ayyatimma wa yu'ida. Beliau menyampaikan, aku lebih senang anak itu menyempurnakan sholat dan juga mengulang sholatnya. Wala yubayyinu li anna alaihi al-i'adah, dan tapi tidak ada keterangan bagiku, kata Imam Syafi'i, bahwa si anak itu harus mengulang sholatnya. Beliau menyampaikan begitu. Walaupun lebih senang menyempurnakan sholatnya, kemudian mengulang sholatnya dan mengulang sholatnya, tetapi beliau menyampaikan tidak ada keterangan bahwa anak kecil itu harus mengulang sholatnya. Qala Abu Ishaq, ucapan Imam Syafi'i yang di situ syarat dengan kesulitan seperti ahbabtu, aku lebih suka, ayyatimma wa yu'ida, si anak menyempurnakan sholat dan mengulang sholat. Ini kan agak kebingungan karena ada dua pendapat di situ. Pertama menyempurnakan sholat, kedua mengulang sholat. Maka Abu Ishaq menjelaskan, yalzamuhul itmama, si anak itu seyogianya, seharusnya menyempurnakan sholatnya. Wa yustahabbu lahu ayyu'ida, dan disunahkan atau lebih disenangi anak itu setelah menyempurnakan sholat kemudian ia mengulanginya. Begitu penjelasannya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi. Jadi si anak itu seyogyanya menyempurnakan sholat, kemudian setelah menyempurnakan sholat
ia juga boleh disunahkan, tapi tidak wajib, disunahkan untuk mengulang sholatnya. Wa qauluhu ahbabtu yarji'u ilal jam'i. Wa qauluhu, dan ucapan Imam Syafi'i, beliau menyampaikan ahbabtu, aku lebih senang, itu adalah yarji'u ilal jam'i, kembali kepada keduanya, yaitu kembali kepada al-itmam dan kembali kepada al-i'adah, kembali kepada menyempurnakan sholat dan kembali kepada mengulang sholat. Kedua-duanya masuk. Makanya beliau menyampaikan yarji'u ilal jam'i, yaitu bainal itmam wal i'adah, antara menyempurnakan dan mengulang. Wa wadzahiru minal mangsusi, dan inilah yang zahir daripada keterangan atau tulisan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wad dalilu alaihi anna salatahu sahihatun. Wad dalilu alaihi, dan ini adalah sebagai bukti atas si anak yang melakukan sholat, anak yang baru balik tadi, waktu sholat dia belum balik, di tengah-tengah sholat dia balik. Ini menunjukkan anna sholatahu sahihatun, bahwa sholatnya itu adalah sah, sholatnya adalah benar. Wa qad adrakahul wujuba, dan ia sungguh telah memperoleh atau telah mengetahui bahwa sholat itu adalah wajib pada saat itu, karena pada saat ia balik itu. Wa wafiha, sementara pada saat itu ia dalam keadaan sholat. Dia mengetahui sholat itu wajib pada saat dia di tengah-tengah melakukan sholat. Falazimahul itmam, maka ia wajib menyempurnakannya. Karena pas pada saat dia sholat dia belum balik, artinya sholat belum wajib. Di tengah-tengah sholat dia balik, artinya dia tahu saat itu dia wajib melakukan sholat fardu. Oleh karena itu falazimahul itmam, maka ia wajib menyempurnakan sholatnya. Wala yalzamuhu ayyu'ida, dan tidak perlu mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia telah menyempurnakan sholatnya itu. Li'annahu shallal wajiba bisyurutihi, karena ia telah melakukan sholat wajib, sholat fardu, dan ia lakukan dengan syarat-syaratnya. Ya wudhu, ia bersih dari najis, ia menghadap kiblat. Pokoknya syarat dan rukun sholat itu ia lakukan semuanya. Fala yalzamul i'adah. Kalau seperti itu, maka tidak diharuskan untuk mengulang sholatnya, karena ia sudah melakukan sholat dengan sempurna. Wa'ala hadza, dan berdasarkan ini, lau shalla fi awalil waktu, andaikan ada anak kecil sholat di awal waktu, thumma balagha fi akhirih, dan di akhir waktu itu kemudian dia balik, artinya dia sholat di awal waktu, selesai sholat, di akhir waktu itu dia sampai pada umurnya, sudah balik. Ajza'uhu dzalika anil fardi, maka anak seperti itu mendapat pahala dari melakukan sholat fardu yang wajib padanya, walaupun sebelumnya tadi ia belum balik, artinya dia belum ada kewajiban melakukan sholat fardu. Sholatnya pada saat dia belum balik itu sudah dinilai pahala sholat fardu. Li'annahu sholla sholatal waqti, karena ia telah melakukan sholat dan sholatnya itu adalah sholat fardu pada saat itu. Bisyurutiha, sementara ia melakukan sholat fardu itu lengkap dengan syarat-syaratnya. Fala yalzamul i'adah, oleh karena itu ia tidak ada kewajiban untuk mengulang sholatnya lagi. Tadi waktu ia sholat belum balik, telah akhir waktu tiba-tiba dia balik, maka sholat yang di awal waktu tadi sudah termasuk melaksanakan kewajiban sholat fardu, tapi dengan syarat dan rukunnya harus lengkap. Ini membuktikan bahwa kalau ada anak belum balik tetapi syarat dan rukun sholatnya itu terpenuhi, dia bisa menjadi imam. Kenapa? Karena sholatnya itu sah, sholatnya itu benar. Ini menunjukkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika belum masuk waktu, artinya belum masuk waktu baliknya, saat baliknya belum masuk, dia sholat, artinya sholatnya belum wajib. Setelah di akhir waktu dia masuk baliknya, maka pada saat itu dia sudah dianggap melakukan sholat fardu, sholatnya sah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada anak belum balik tetapi syarat dan rukun sholatnya terpenuhi, semuanya terpenuhi, maka sah untuk menjadi imam.
Wahukiya an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abi Abbas. Abi Abbas ini adalah Abi Abbas bin Shuraij. Mithla qoli Abi Ishaq, seperti yang disampaikan oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Wahukiya anhu annahu qala, dan diriwayatkan darinya bahwasanya ia berkata, yustahabbul idmamu wa tujabul i'adatu. Maka si anak itu disunahkan untuk menyempurnakan sholatnya dan diwajibkan untuk mengulang sholatnya. Fa'ala hadza idza shalla fi awalil waktu, berdasarkan ini apabila ada anak kecil melakukan sholat di awal waktu, tsumma balagha fi akhirih, kemudian di akhir waktunya dia balik. Di awal waktu dia sholat, selesai sholat dia balik di akhir waktu. Maka ketika selesai sholat dia balik itu, lazimahu ayyu'ida, maka ia harus mengulang sholatnya itu. Li'anna ma sholla qoblal bulughi naflun, karena sholat sebelum ia masuk balik itu dianggap menjadi sholat sunnah. Fa ustuhabbu itmamuhu, maka disunahkan untuk menyempurnakannya. Wa yalzamuhu ayyu'ida, dan diharuskan untuk mengulang sholatnya. Li'annahu adraka waqtal fardhi, karena dia mengetahui bahwasanya dia sudah balik, oleh karena itu dia wajib melakukan sholat fardu pada saat itu. Walam ya'ti bihi, sementara itu ia belum menjalankan sholat fardu itu, karena pas pada saat sholat fardu dia belum balik. Selesai dia sholat fardu baru balik, sementara waktunya masih ada dan ia belum melaksanakan itu, maka harus mengulang. Falazimahu ayyatiya bihi, oleh karena itu ia harus melakukan sholat itu pada saat ia sudah balik itu. Wa min ashabina man qala, Imam Syirazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Yusuf Asyirazi ini beliau menyampaikan, sebagian sahabat kami ada yang berpendapat, in kharaja minha, apabila si anak itu keluar dari sholat, artinya selesai sholat, summa balago, setelah selesai sholat kemudian dia balik, walam yabqa min waktiha, tetapi waktunya sudah tidak ada lagi atau tidak tersisa lagi, ma yumkinu qadha'uha fihi, tidak ada kemungkinan untuk mengqadha'nya lagi, lam yalzamuhul i'adah, maka tidak perlu mengulang. Ini pendapat sebagian ulama sahabat-sahabatnya Imam Asyirazi. Fa in baqiya min waktiha, kalau waktunya itu ada sisa, ma yumkinu qadha'uha fihi, yang memungkinkan mengqadha' sholat pada saat itu, lazimahul i'adah, maka wajib untuk mengulangnya. Wa hadza ghairu sahih. Imam Syirazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi beliau mengatakan wa hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Ini pendapat mincela-mincre ini enggak benar yang seperti itu. Kenapa? Li'annahu law wajabat al-i'adatu, karena kalau mengulang sholat itu adalah wajib, idza baqiya minal wakti, apabila waktunya itu masih ada, qadra sholati, seukuran lamanya waktu sholat, la wajabat al-i'adatu, maka wajib pula lah mengulang, idza adraka minal wakti miqdara rakaatin, harus mengulang apabila ia masih mendapati waktu, walaupun waktu itu ukurannya 1 rakaat. Maka tidak boleh kalau sisa waktu ada wajib mengulang, kalau sisa waktu tidak ada tidak wajib mengulang. Itu enggak boleh. Kalau memang kalau sisa waktu itu masih ada wajib mengulang, kalau waktunya sempit seumpama 1 rakaat dia dapatkan, itu pun juga wajib mengulang. Itu menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Jadi dengan demikian bisa dipahami bahwa anak kecil itu tidak wajib melakukan sholat, tetapi dia diperintahkan untuk melakukan sholat pada saat umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dipukul. Kalau 7 tahun tidak dipukul. Di tengah-tengah ia sholat, ia balik, maka dianjurkan untuk menyempurnakan sholatnya
dan tidak perlu mengulang sholatnya lagi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, disuruh untuk melengkapi sholatnya sampai selesai, tetapi setelah itu disunahkan untuk mengulang sholatnya. Bukan wajib, tapi disunahkan untuk mengulang sholatnya. Ada pendapat yang agak aneh, menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf ini. Ketika anak kecil itu di awal waktu belum balik ia sholat, kemudian di akhir waktu kemudian dia balik, pada saat itu dia berpendapat kalau masih sisa waktu ada, itu wajib melakukan sholat, artinya mengulang sholat. Tapi kalau waktunya tinggal sempit, tidak ada, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Beliau mengatakan pendapat seperti ini tidak benar, aneh. Kalau ada waktu wajib mengulang sholatnya, maka ketika waktunya sempit, seumpama tinggal 1 rakaat waktunya, maka ia pun juga wajib mengulang sholatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.